Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kami hormati, alhamdulillah pada saat ini kami ditemani oleh teman kami, alumni Pondok Pesantren Ciburi. Sedikit kami akan membaca profil beliau. Beliau itu adalah lulusan pondok besar di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Ciburi. Dan beliau juga seorang hafizul Quran. Subhanallah, beliau juga sangat kompeten di bidang ilmu agama. Tidak seperti saya. Beliau adalah Ustadz Ibnu Khairul Umam, dan sampai sekarang beliau masih eksis walaupun sudah boyong, berhenti dari Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau masih mengajar di salah satu ranting Sidogiri di Kecamatan Talangu, yaitu Madrasah Miftahul Ulum di 55. Beliau memegang kitab tafsir, tafsir dan pelajaran Al-Miftah. Dan beliau juga sebagai musoheh tim tashih di Forum Basul Masail di ranting NU Ranting Puteran. Pada kesempatan ini ada beberapa yang akan kami perbincangkan dengan Ustadz. Yaitu pertama, ini ramai di media sosial Ustadz. Ada yang beranggapan bahwasanya Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa sejarahnya katanya, Masjidil Aqsa ini dibangun ketika 8 tahun Rasulullah sudah meninggal dunia. Artinya setelah Rasulullah wafat, baru Masjidil Aqsa itu dibangun sekitar jarak, kalau tidak keliru itu sekitar 80 tahun. Nah, sehingga karena waktu Isra ini, karena dibangunnya masih pada masa 80 tahun setelah beliau meninggal. Pada waktu Isra Mi'raj, pada waktu Isra di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini timbul waham, timbul kecurigaan bagi mereka timbul kecurigaan jangan-jangan Al-Quran ini sudah diupdate. Karena pada waktu Rasulullah waktu itu kejadian Isra itu Masjidil Aqsa katanya belum dibangun. Sudah diupdate lah bahasanya. Iya, Al-Quran itu sudah diupdate kalau seperti itu. Berarti diupdate oleh khalifah raja-raja setelahnya Rasulullah meninggal. Nah, yang akan saya tanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan ini, mungkin Ustadz bisa cerita atau referensi bagaimana sih tentang Masjidil Aqsa. Apa benar Masjidil Aqsa waktu itu belum ada? Gimana Ustadz? Sebenarnya saya malu sendiri berada di hadapan Ya Ustadz. bisa agak keras suaranya Ustadz. Ya begini Ustadz, soalnya saya sebenarnya malu kalau ditanya tentang hal itu. Tapi ya belah daya ya ketika ada orang bertanya, sedikit kami tahu ya sudah saya jawab semampunya. Iya, jangan kitman. Iya, jangan boleh kitmanul ilim. Iya, iya. Kitmanul ilim itu hukumnya dosa itu. Awas, hati-hati bagi Ustadz yang nggak ngajar ya. Kemudian Masjidil Aqsa, kalau ada statement ataupun sebuah anggapan ataupun statement itu tidak terlalu jelas dari orang tersebut, maka ini sangat bahaya, apalagi hubungannya dengan Al-Quran. Masjidil Aqsa, sekilas Masjidil Aqsa itu dari para ulama, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kan ada jaraknya sampai 1000 tahun, alfasanatin. Katanya orang-orang yang ahli sejarawan itu sampai 1000 tahun jaraknya. Nah, itu gimana Dad? Apa waktu Rasulullah itu Isra, kejadian Isra, Masjidil Aqsa itu sudah ada atau gimana Dad? Nah, maksudnya 1000 tahun itu adalah pembangunannya. Oh iya. Nah, jarak pembangunannya itu adalah Dari sampai, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. ya, sampai 1000 tahun kata orang-orang yang ahli sejarawan. Kira-kira yang membangun pertama kali ini siapa? Lah itu Pak. Yang pernah saya baca dalam sebuah literatur kitab kuning itu ditafsir lagi, tafsir Quran, bahwa ini menafsiri ayat yang berupa inna awwala baiti wudi'a linnas.
menafsir itu. Dan ternyata yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah malaikat. Arsiteknya malaikat berarti. Ya, jadi sangat jelas malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat taat dan juga kehebatannya juga hebat lah. Kemudian ada juga yang berpendapat yang kedua Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Banyak ini sebenarnya ini banyak Ustaz. Kalau dicatat ini bisa jadi satu kertas ini bahaya nanti kalau dicatat semua. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud, perbedaan ulama ya. Yakub ya. Itu diantara perbedaan ulama yang membangun apa namanya Masjidil Aqsa. Intinya pada waktu Rasulullah dilahirkan, bukan hanya di Isra, waktu Rasulullah lahir Masjidil Aqsa itu sudah ada berarti. Jangankan dilahirkan, Ustaz, tapi sebelum lahir Masjidil Aqsa sudah ada. Bahkan ada riwayat Nabi Adam yang meneruskan pembangunan tersebut. 4 ibadah. Yang pertama kali kan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, setelah itu Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini sudah dulu. Ada yang mengatakan Nabi Adam malahan. Tapi namanya ulama itu kan ikhtilaf. Nah, berarti intinya ketika Rasulullah Isra Masjidil Aqsa sudah ada. Gitu, Ustaz. Sebelum lahir beliau menjelaskan tafsir apa saja itu, Ustaz? Yaitu sebenarnya satu ada di tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Nah, Al-Jami'ul lil Ahkamil Quran itu ya. Jami'ul Ahkam yang tebal itu Ustaz. Iya, 10 jilid. Iya, enggak punya saya Ustaz. Saya ada itu. Ya, sudah pinjamkan saja Ustaz. Yang kedua ada di tafsir At-Tabari. At-Tabari, iya. Ya, Itu ya. semakin besar itu. Semakin besar dan semakin mahal juga itu. Iya. Pada intinya Masjidil Aqsa itu sudah dibangun kata para ulama di kitab tafsir sudah terkenal. Yang tafsir itu sudah dikarang oleh para waliullah yang ilmunya bersifat wahbi atau laduni, sebagaimana yang saya pernah ada dulu itu. Jadi malaikat yang membangun, ada juga ulama yang mengatakan itu Nabi Adam yang membangun, ada juga ya itulah ulama. Intinya sampai pada akhirnya sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk kakeknya Nabi Muhammad yang sangat ratusan ribu tahun di jaraknya itu. Oke. Jadi intinya Masjidil Aqsa itu jauh sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah ada. Ada yang mengatakan itu malaikat yang membangun, ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman, bahkan ada yang mengatakan itu Nabi Ibrahim. Intinya pada waktu Isra Mi'raj Masjidil Aqsa itu sudah ada. Berarti Al-Quran itu subhanallah benar ya Ustaz? Benar, jelas benar. Jangan-jangan kalau meragukan Al-Quran murtad nanti. La ilaha illallah. Sekarang pindah ke masalah berikutnya Ustaz. Nah, sekarang bagaimana jika orang itu meragukan Isra Mi'raj? Karena katanya Isra itu Isra-nya Rasulullah yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu khawatir hanya karangan atau hasil updatean daripada khalifah-khalifahnya setelah Rasulullah. Karena pada waktu itu keyakinannya Masjidil Aqsa belum ada. Gimana hukumnya orang yang punya keyakinan? Enggak ini ragu sama Isra-nya Nabi Muhammad atau ragu pada Al-Qur'annya? Satu-satu Ustaz. Satu-satu Iya, ya. sekarang ragu terhadap Isra-nya dulu. Iya. Yang kedua ini sebenarnya saya tidak terlalu mendalam ya, tapi nggak apa-apa lah. Orang yang ragu terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, apalagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sudah tertera hadisnya di hadis Sahih Bukhari, dan juga Sahih Bukhari itu ashahul kitab dari semua kitab-kitab yang ada, dan itu pun tidak mungkin berdusta. Imam Bukhari tertinggi dan tidak berarti Isra itu kan mujma'ah gitu. Mujma'ah jelas. Nah, hukumnya orang yang ingkar terhadap gimana Ustaz? Itu Ustaz. Orang yang ragu ataupun syak ya, ataupun ingkar, apalagi ingkar Ustaz. Kalau ingkar terhadap yang sesuatu yang mujma'ah sudah dijelaskan di kitab Sulam Taufik tipis seperti ini Ustaz. Itu namanya ar-riddah al-i'tiqadiyah. Berarti masuk murtad i'tiqad. Murtad i'tiqad begitu Ustaz. Jadi karena Isra ini adalah sesuatu perkara yang sudah mujma'ah yang sudah disepakati tentang keabsahannya, maklum minaddin bidaruri, maka orang yang mengingkarinya dan hukumnya adalah murtad. Jelas murtad. Sekarang begini Ustaz. Lagi ya Ustaz ya? Iya, pertanyaannya meragukan Al-Qur'an
Al-Quran yang ada sekarang ini jangan-jangan hasil updatean Ustaz. Oh iya. Hasil reparasi dari tukang-tukang ubah itu gimana Ustaz? Itu sangat Artinya meragukan bahwasanya Al-Quran telah dirubah gitu. Jangan-jangan itu, jangan-jangan. Oh iya 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 Ustaz. Sebelumnya saya ingin merasa tergeli-geli gitu dalam tenggorokan dan juga di pinggang nih. Bahasa Maduranya gelia ya Ustaz. Gelia bahasa Maduranya. Karena begini Ustaz, Al-Quran itu ya pertama saya menyampaikan dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi yang menjaga keabsahan dan keotentikan Al-Quran itu langsung Allah, bukan siapa-siapa lagi. Nabi Muhammad menyampaikan saja, Bukan la raiba fihi itu. bahkan la dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak diragukan lagi Al-Quran. Dzalikal kitabu. Jadi kalau ada orang yang sampai meragukan, meyakini sudah updatean, yakin, waduh bahaya lagi. Berarti termasuk meragukan Al-Quran. Meragukan asyakku fil Al-Quran itu Hukumnya? termasuk murtad. Murtad. Naudzubillah. Nauzubillah Ustaz. Naudzubillah kita ya Allah. Amin. Baik. Demikianlah bahwasanya orang yang meragukan Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj ini adalah perkara yang mujma' alih, maklumun minad din ya, Ya gitu. bidarurah, maka hukumnya adalah murtad. Juga orang yang meragukan Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, syak terhadap Al-Quran, jangan-jangan Al-Quran ini hasil rekayasa manusia, hasil updatean sudah dirubah, maka juga hukumnya adalah murtad. Nah sekarang katakanlah itu sudah murtad Ustaz, orang Iya, seperti itu, Ustaz. kemudian dia taubat, Mm-mm. baca syahadat lagi, Kok taubat. bisa tobat Ustaz? Kenapa kok tobat? Ya mungkin sudah merasa menyesal, karena Oh. Nahdam sudah merasa, pokoknya sekarang sudah nggak murtad, sekarang tobat. Aduh, Tobat. Nah, ya. orang yang murtad lalu tobat itu gimana pahala-pahalanya atau gimana hukumnya Ustaz? Begini, Ustaz. Orang yang murtad kan murtad itu sangat bahaya sekali. Karena sekali kita itu murtad itu akan meleburkan daripada pahala-pahala yang sudah kita lakukan sebelumnya Ustaz. Seperti sholat, haji, umpamanya sudah haji atau umroh ke Mekah, sudah habis pahalanya itu, digigis oleh ombak-ombak keyakinan yang salah begitu Ustaz. Jadi semua pahala itu sudah hubut, bahasanya kitab atau Al-Quran itu hubut, artinya sudah lebur, tidak ada Habitat maluhum itu. begitulah ya Ustaz ya. Kemudian kalau umpamanya kembali terhadap Islam, Masuk Islam lagi masuk ya, Islam lagi, maka orang tersebut bisa memulai lembaran-lembaran baru. kayak orang baru nikah saja. Iya begitu Ustaz. Jadi ya umpamanya nanti masuk surga, yang wallahu a'lam juga sih, kan cuma yang menentukan surganya kita kan Allah juga ya. Iya. Terus tentang amal-amalnya itu gimana Ustaz? Nah, Amal sebelum dia murtad gimana itu? amal sebelum dia murtad itu sudah lebur, sudah habis, tak tersisa satu sama sekali. Misalnya itu pahalanya atau amalnya, misalnya gini Ustaz, Iya Ustaz. dia sholat Iya. murtad, apa wajib mengkodok sholatnya, apa hanya pahala sholatnya? Begitu Ustaz. Iya, gimana itu Ustaz? Kalau masalah mengkodok sholat dalam kitab Madzhabul Nah, Arba'ah, pengertiannya orang takut habitat sa'maluhum itu hilang lenyap tak tersisa, itu artinya dia wajib kodok lagi Ustaz. Apa hanya pahalanya yang hilang? ya begini Ustaz, pahalanya sudah hilang dalam mazhab Imam Syafi'i dan Oh, juga- ada perbedaan pendapat ya? Nah, terdapat khilaf. Imam Syafi'i itu tidak wajib qadha. Tidak wajib kodok imam kita itu ya. Kita kan memang keren gitu Ustaz. Iya. Tidak ada yang lebih keren daripada Imam Nah, Syafi'i. berarti kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, berarti pahalanya saja yang hilang, pahalanya yang lenyap dan tidak wajib kodok. Terus pendapat yang lain gimana Ustaz? Pendapat yang lain itu ya seperti Imam Hanafi, seperti Imam Malik ya. Imam Malik itu Imam Malik bin Anas itu mengatakan harus qadha. Oh, berarti bukan hanya pahalanya, termasuk Pak sholatnya gugur juga berarti. Iya, sampai nongop itu. Iya, sampai begitulah, sampai sudah pahalanya habis, dia itu wajib mengqadha lagi. Nah, Jadi naudzubillah ya Allah, naudzubillah dari murtad itu. alhamdulillah. Begitulah para pemirsa. Iya, Ustaz. Jadi kesimpulannya, orang yang sudah murtad kemudian dia kembali ke Islam lagi, maka semua pahalanya itu hilang, habis. Kalau menurut Imam Syafi'i, sholatnya tetap
tidak gugur, artinya dia tidak wajib qada sholatnya, ibadah-ibadahnya yang lain tidak wajib qada. Tetapi kalau menurut imam yang lain termasuk Imam Hanafi, ini bukan hanya pahalanya yang hilang, bukan hanya pahalanya yang lenyap, akan tetapi termasuk juga sholatnya itu gugur alias wajib qada. Jadi itulah, mudah-mudahan pertemuan kali ini Apa perlu saya bacakan kitabnya dulu? Tidak usah. Tak usah tadi ya, Pak. Kan sudah ada kitabnya Ustaz. Iya sudah. Mungkin bisa pengambilannya di kitab apa itu? Ada di kitab Hasyiah Al-Abidin. Oh. Kemudian ada juga Mawahibul Jalil. Ada juga banyak lah. Seperti Hasyiah Tohtawi. Wah, iya. Kalau dibaca ibaratnya nanti pokoknya kalau dibaca ibaratnya nanti takut kepanjangan itu. Iya sekali. Ya, mungkin cukup dulu pertemuan kali ini. Bisa. Kita sambung di lain waktu Ustaz dalam masalah yang lain. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, manfaat. Amin, 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 Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.